Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja. Ada sih ceritanya. Jadi memang akhir-akhir ini saya lagi senang banget nonton horor. Terlebih lagi emang juga senang juga hal-hal yang berbau horor gitu. Dan terus saya jadi mulai cari tahu ya sama hal-hal yang emang ada di sekitar kita. Kayak yang kita tahu kan, benda-benda di sekitar kita itu akan menyimpan energi, baik positif ataupun negatif gitu. Apalagi misalnya benda yang emang udah lama banget gitu. Terus udah gitu, di keluarga saya juga kan ada kepercayaan untuk tidak menaruh barang atau benda yang berbentuk atau berwujud gitu, kayak misalnya boneka yang kayak gitu ya, karena dipercaya itu ya gitu bisa menyimpan energi gitu. Nah, kalau misalnya ini yang ingin saya bicarakan, yang ingin saya ceritakan sekarang itu tentang boneka-boneka yang bisa dibilang punya nama gara-gara katanya ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang mengerikan gitu, dan punya latar belakang yang mengerikan juga. Oke. Yang pertama ada Annabelle. Kita tahu banget lah Annabelle kayak apa gitu ya. Nah, boneka ini tuh udah dikenal di seluruh dunia karena filmnya juga ada gitu. Jadi kita udah tahu deh sejarahnya kayak apa gitu. Sebenarnya sih Annabelle ini tuh kayak boneka biasa aja gitu. Boneka yang biasa kayak ya anak-anak perempuan punya gitu. Jadi waktu tahun 1970 tuh ada seorang ibu namanya Donna. Dia tuh ngasih boneka Annabelle ini ke anaknya. Cuman kayak semenjak ada boneka ini tuh keanehan tuh mulai muncul di rumahnya. Jadi dia tuh sering mendapati boneka ini kayak pindah-pindah tempat, yang asalnya ditaruh di mana tiba-tiba ada di mana. Terus suara-suara aneh mulai terdengar. Terus tiba-tiba suka kayak yang berdiri aja gitu di sudut rumah bonekanya tanpa ada yang megang atau ada yang mainin. Gitu tiba-tiba aja. Jadi kayak apa ya, kayak mulai curiga lah ini kenapa gitu. Terus sering kayak tiba-tiba mengeluarkan air mata tapinya darah. Terus dia juga pernah menemukan catatan tulisannya help me, tolong aku gitu. Dan itu tuh ya dipercaya bahwa ya kayaknya sih ini boneka ada apa-apanya. Sampai akhirnya dia tuh datengin ke paranormal untuk tolong dilihat ini apakah boneka ini memang berpenghuni atau enggak. Takutnya memang ada arwahnya karena banyak banget kelakuan boneka Annabelle ini yang mencurigakan gitu. Nah, ternyata gitu kata paranormal itu memang boneka itu tuh diisi sama arwah seorang gadis gitu, anak kecil yang katanya yang mati di dekat rumahnya gitu. Jadi mungkin karena kosong ya bonekanya, terus habis itu diisi lah sama arwah itu, katanya gitu. Dan sampai sekarang pun bonekanya kan dimuseumkan karena memang katanya kalau siapapun yang megang, siapapun yang mendekat itu kayak bakal banyak banget mendapatkan kemalangan, membahayakan deh pokoknya. Yang kedua ada boneka Robert. Boneka Robert ini lucu ya, kayak boneka anak laki-laki gitu pakai baju sailor gitu. Boneka ini tuh milik seorang pelukis namanya Robert Eugene Otto. Jadi dia tuh dikasih sama seorang budak bohemian yang jago ilmu hitam gitu sebagai hadiah. Nah, sama dia sengaja nih dikasih nama Robert aja gitu kan, biar sama-sama dia. Tapi dia mulai kayak ada keanehan juga. Jadi dia suka dengar suara ada yang ketawa gitu. Terus ngomong sendiri si bonekanya gitu. Bukan ada penampakan, tapi memang bonekanya yang melakukan hal itu gitu. Terus suka tiba-tiba jalan dari kamar, terus nyampe
tetangga tuh bilang katanya Robert mondar-mandir gitu di rumah sendirian katanya. Pokoknya gerak-gerak sendiri deh ini. Nyampe pas Robert meninggal, ia kan meninggalkan boneka itu ya, sengaja ditaruh di loteng gitu. Sampai suatu hari itu ada pemilik rumah yang baru akhirnya. Terus udah gitu, anak dari pemilik rumah tersebut tuh bilang bahwa si boneka ini tuh pernah mencoba untuk bunuh dia katanya gitu. Jadi nggak tahu ini yang ada di dalam boneka Robert ini ada apa. Yang jelas dia kayak hidup aja gitu. Dia bisa ketawa, bisa ngomong sendiri, dan bisa jalan mondar-mandir gitu. Bahkan ketika ada penghuni baru mungkin nggak suka ya, malah nyoba untuk bunuh dia katanya. Yang selanjutnya ada boneka Mandy. Jadi boneka Mandy ini tuh disumbangkan gitu ya. Ada yang nyumbang, ada yang charity gitu di tahun 1991 ke Museum British Columbia. Cuman pihak museum tuh nggak tahan karena semenjak ada boneka itu jadi sering ngedenger tangisan bayi, suara cekikikan, abis itu barang-barang hilang. Jadi kayak malah ada beberapa staff yang bilang si boneka Mandy ini berkedip katanya gitu ya. Karena kegaduhan yang dilakukan oleh boneka Mandy ini, akhirnya pihak museum tuh sepakat untuk udah deh ini kayaknya nggak bisa ditaruh gitu aja. Jadi dia akhirnya dimasukin ke dalam kotak kaca dan dipakai mantra-mantra gitu ya. Jadi supaya dilindungi doa-doa khusus supaya nggak terjadi lagi hal-hal yang menyeramkan lagi dari si boneka Mandy ini. Cuman kalau asal-usulnya seperti apa, entah itu dirasuki roh atau kayak gimana, kurang tahu juga ya. Mungkin ya karena memang itu tadi, karena mungkin boneka sifatnya kayak gampang banget didiemin, benda itu gampang banget didiemin sama energi. Mungkin itu ada energi sesuatu yang masuk gitu kan di situ. Yang selanjutnya ada boneka Leta. Nah, boneka Leta ini tuh kalau menurut paranormal sih isi dari boneka Leta ini sudah berusia 200 tahun. Jadi boneka ini tuh sebenarnya mirip seorang gypsy Romania gitu. Didedikasikan untuk anaknya yang tenggelam waktu itu ya. Nah, jadi karena rasa kehilangannya itu, gypsy tersebut tuh jadi meyakini bahwa arwah anaknya yang tenggelam itu masuklah ke boneka tersebut. Jadi si boneka tersebut ya sama kayak boneka-boneka yang berisi lainnya, jadi bisa bergerak sendiri, bisa bicara, bisa mengeluarkan suara dan segala macam. Jadi pokoknya kayak mirip manusia aja gitu dia tuh. Dia malah katanya diyakini gitu ya bahwa di bawah kulit rambutnya itu ada otak. Jadi hidup aja, udah kayak anak dia gitu, kayak gitu. Terus kenapa dikasih nama Leta? Karena dia tuh sering banget teriak let me out katanya gitu, let me out. Jadi bukan let me out ya. Jadi kayak yang memang minta dikeluarkan dari situ. Ya bisa jadi mungkin aja ya itu arwah dari anak si gypsy tersebut gitu. Pokoknya Leta itu kayak lumayan bikin rusuh gitu, karena setiap kali boneka Leta tersebut diajak keluar rumah itu pasti hujan. Jadi kalau misalnya keluar pasti hujan. Tapi kalau misalnya ditaruh di dalam rumah, foto-foto di dalam rumah tuh kayak pada berjatuhan gitu. Jika yang nggak suka gitu, banyak ngamuknya gitu kayak gitu. Jadi apa ya, kayak bikin ya udah serba salah gitu, karena memang kemungkinan besar sih yang ada di dalam itu adalah anak dari gypsy Romania itu. Apalagi orang gypsy itu kan memang terkenal dengan ilmu-ilmunya ya, jadi kemungkinan memang dipindahkan ke situ. Yang selanjutnya ada 8 boneka nih, namanya boneka Crystal, True, Monica, Charla, Isaac, Lily, Ashley, dan Cameron. Jadi ada 8 boneka. Jadi ada seorang keluarga di Pennsylvania yang memang sengaja beli 8 boneka ini, yang padahal udah dikasih tahu bahwa 8 boneka ini tuh ada isinya gitu, ada penghuninya, tapi tetap aja dibawa, tetap dibeli karena si keluarga ini tuh kayak pengen investigasi rumahnya sendiri gitu, ada apa sih, jadi kayak mancing-mancing gitu. Makanya di 8 boneka ini tuh kayak ditaruh kamera tersembunyi buat biar tahu lah gitu sekeliling di rumahnya tuh bakal ada apa gitu. Dan ternyata dari kamera itu tuh kan jadi kayak mengundang ya, si energinya tuh mengundang untuk
untuk energi lain tuh menampakkan diri gitu. Dah dari kamera itu tuh memang terlihat, jadi kayak suka ada penampakan anak kecil gitu. Memang sengaja aja. Udah gitu suara-suara dan segala macam. Kalau pergerakan yang berpindah dan bergerak sendiri sih udah biasa banget ya, karena memang dari awal juga udah dikasih tahu bahwa 8 boneka ini tuh ada isinya gitu. Kalau kalian tetap mau beli nggak sih kalau misalnya udah dikasih tahu nih begitu kita suka, ini nih bonekanya lucu mau dibeli, terus kata yang jualnya jangan deh, mending yang lain aja soalnya itu ada sesuatunya. Tetap mau dibeli atau misalnya ya udah beli yang lain? Kan kalau keluarga ini beli aja deh. 8 lagi bonekanya. Wow, pemberani sekali. Keren ya. Ada 8 boneka. Yang selanjutnya ada boneka Okiku. Jadi boneka Okiku ini tuh sebenarnya hadiah dari seorang kakak untuk adiknya. Jadi kakaknya tuh umurnya 17 tahun. Sebenarnya lucu bonekanya ya. Kakaknya umurnya 17 tahun dikasihin untuk adiknya yang umurnya 2 tahun. Nama adiknya itu Okiku. Nah, cuman di tahun 1918 tuh adiknya tuh kena flu mematikan gitu, jadi meninggal. Nah, orang tuanya, ya maksudnya keluarganya itu percaya bahwa arwah Okiku itu masuk ke dalam boneka tersebut, makanya dinamainnya Okiku. Dan setiap tahun tuh rambutnya tuh memanjang, jadi kayak harus dipotong rutin setiap tahun. Dan setelah diteliti, konon katanya rambut yang dihasilkan oleh Okiku adalah rambut manusia asli. Dan kayaknya tidak berbahaya sih ya kalau ini, karena dipercaya bahwa yang masuk adalah arwah adiknya itu tadi. Cuman tetap aja ya, maksudnya tetap ada isinya mah ya gimana ya, mending gak perlu sih sebenarnya. Takut kalau misalnya ternyata yang masuknya iblis, apa kabar? Membunuh juga gitu kan ujung-ujungnya. Yang selanjutnya ada boneka Joliet. Nah, boneka ini tuh bisa dibilang istimewa ya, karena satu boneka itu dihuni oleh 4 arwah. Jadi boneka ini tuh disayang banget sama keluarga ini, karena menurut keluarga ini yaitu tadi di dalam boneka ini ada 4 arwah anak laki-laki yang sudah meninggal. Jadi pasangan dari keluarga ini tuh pertama itu punya anak laki-laki, tapi 3 hari kemudian tuh meninggal. Habis itu kejadiannya tuh berulang sampai ke generasi keempat. Jadi mulai dari nenek moyangnya, nenek buyutnya gitu ya, sampai ke generasi keempat kayak gitu. Jadi 3 hari meninggal. Jadi ditotalin tuh ada 4 arwah anak laki-laki dan berdiam diri di boneka tersebut. Jadi si keluarga itu menyayangi banget boneka tersebut. Jadi disangka kayak ya udah ngerawat anak kali ya, ngerawat anak-anak mereka yang udah nggak ada mungkin gitu, makanya bisa disayangi juga ya. Kalau misalnya selama tidak menyakiti satu sama lain, ya silahkan aja sih ya terserah lah gitu, mau menyimpan, mau miara, mau menyayangi boneka apapun gitu. Cuman rasanya rada gimana aja kalau misalnya tahu itu ada isinya sih. Yang selanjutnya ada boneka Voodoo Zombie Doll. Dari namanya aja udah boneka voodoo zombie. Gimana nih? Udah voodoo zombie lagi gitu, combay. Jadi boneka ini tuh didapat dari situs online eBay. Jadi ada seorang wanita yang memang sengaja beli boneka voodoo ini. Nah, si penjualnya tuh udah ngewanti-wanti jangan dikeluarin, boneka voodoo-nya jangan dikeluarin dari plastik gitu. Tapi kayak ya udah bodo amat, dia cuek aja gitu, terus dia keluarin dari plastik. Nah, semenjak dikeluarin dari plastik itu dia selalu mimpi bahwa si boneka tersebut tuh mau membunuh dia gitu. Jadi itu udah kayak, karena saking parnonya, dia akhirnya coba untuk jual lagi si boneka itu. Setiap kali sudah terjual, boneka itu selalu balik lagi ke dia, entah deh kenapa, mungkin gara-gara plastiknya dibuka, coba diplastikin lagi, siapa tahu akhirnya dia mau bisa dijual ke orang lain ya. Cuman kayaknya ini boneka membahayakan sih, judulnya aja voodoo gitu kan, udah yang berkaitan dengan ilmu hitam. Ngapain dibeli, iseng pula gitu plastiknya dibuka. Udahlah, emang suka di luar nurul ya kalau orang-orang sana tuh kelakuannya. Yang selanjutnya ada boneka Karja. Nah, boneka Karja ini tuh jadi awalnya ada seorang selir
Xia Rusia di tahun 1730 yang dia tuh pengen banget melahirkan anak laki-laki untuk raja, karena kan untuk penerus generasi kalau kerajaan. Tapi ternyata yang lahir adalah perempuan, anak perempuan, udah gitu cacat pula. Nah saking keselnya dibakar, abis tuh dia dibakar hidup-hidup, abis itu abunya dia bikinin boneka, disatuin sama bahan porselen untuk dibikin boneka sama dia, dan diyakini bahwa boneka tersebut selain berisi abu dari anaknya itu, juga berisi arwah dari anak tersebut. Terus katanya nyampe sekarang si boneka tersebut juga harus disimpan karena jadi mengandung ada kutukan, karena ada kebencian pada saat membakar itu. Tega banget ya bakar anak hidup-hidup lagi, udah cacat dibakar hidup-hidup. Yang terakhir ada boneka pupa. Pupa sendiri tuh artinya boneka ya, tapi lupa sih saya dari bahasa apa. Jadi dulu tuh ada seorang kakek di tahun 1928-an, dia tuh bikin boneka ya, si boneka pupa ini. Nah dia tuh sering ngajak bicara boneka ini, dan dia tuh bilang sama cucu-cucunya bahwa boneka ini tuh bisa diajak main, bisa diajak bicara gitu. Tapi cucu-cucunya pada nggak percaya, maksudnya ya apaan gitu boneka diajakin kayak gitu. Tapi si kakeknya tuh percaya bahwa kayak gitu. Malah kalau misalnya sekarang tuh kan si boneka pupanya dimasukin kayak di dalam kotak kaca gitu. Katanya kalau misalnya kita mendekat ke kotak kacanya, si pupanya tuh bakal ketok-ketok. Mungkin minta dikeluarin kali ya. Nah setelah si kakek ini meninggal dunia, boneka pupa ini tuh kayak kesepian. Habis kesepian gitu, akhirnya dia yang sering mondar-mandir sendiri dan justru melakukan hal-hal yang mengerikan gitu. Jadi kayak menghantui aja gitu, menghantui isi rumah. Mungkin karena kesepian itu kakeknya udah gak ada. Coba deh sama cucu-cucunya diajak ngobrol juga ya, kayak zaman kakeknya masih ada gitu. Siapa tahu pupanya juga bisa terhibur dan cucu-cucunya juga dapat teman baru gitu kan, berupa boneka yang gak pernah tua. Walaupun tetap creepy juga. Oke teman-teman, gimana nih menurut teman-teman? Kalau misalnya teman-teman suka sama sesuatu nih, suka sama benda ya, dalam hal ini boneka lah taruh. Terutama perempuan gitu ya, anak perempuan atau misalnya yang udah dewasa juga banyak kan yang suka sama boneka. Kalian gimana nih, tim yang emang suka yang creepy-creepy kayak gitu, atau misalnya yang lucu-lucuan aja deh gitu bonekanya, cuman kan tetap mau bentuknya lucu ataupun tidak begitu ya. Buktinya kayak tadi ya, boneka Robert yang emang lucu itu tetap aja gitu ada penghuninya. Kalian tim yang memang udah deh ignore aja, yang penting gue suka sama barangnya, atau tim yang kayak gue mending gak punya boneka deh ketimbang boneka gue ditaro dihuni sama makhluk lain gitu. Nah kalian lebih suka yang kayak gimana tuh? Nyari temen yang kayak gitu, atau mending gak usah beli bonekanya? Tolong tulis di kolom komentar karena saya pengen baca komentar kalian. Makasih yang udah nonton video saya kali ini. Kalau misalnya suka silahkan like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.